Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Afnan Azizah dari MTS Negeri 7 Bantul, kelas 9B. Saya ingin menyampaikan tentang biografi Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid merupakan tokoh besar Islam yang kisah hidup, sejarah, serta karakternya dipenuh orang-orang yang membenci Islam. Dia juga sempat digambarkan sebagai pemabuk, mempunyai banyak salir, dan pemimpin yang kejam. Padahal dia khalifah terbaik di dinasti Abbasiyah, pejuang sekaligus pemimpin yang memberi perhatian besar terhadap ilmu dan ulama. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah dari tahun 786 hingga 803. Harun ar-Rasyid lahir pada 766 di Rai, Iran. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan ibunya Jurasyah. Ibunya yang berasal dari Yaman dijuluki Khaizuran. Harun dikenal dekat dengan keluarga Barmaki dan juga Persia. Di masa mudanya, dia banyak belajar dari Yahya bin Khalid al-Barmak, khalifah pertama. Era pemerintahan Harun yang digantikan oleh Ma'mun ar-Rasyid dianggap sebagai masa keemasan Islam. Saat itu, Baghdad, ibu kota Irak, menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Masa muda Harun digunakan untuk belajar mengenai banyak hal, mulai dari sejarah, geografi, retorika, musik, sastra, ekonomi, ilmu agama, hadis, dan Al-Quran. Ia juga belajar ilmu bela diri seperti memainkan pedang, memanah, dan belajar strategi perang. Harun pun pernah ditugaskan sebagai tentara melawan Kekaisaran Romawi Timur dengan target menguasai Konstantinopel. Ada banyak sekali masalah hidup Khalifah Harun ar-Rasyid. Di antaranya, Abu Nawas pernah menangkap Khalifah Harun ar-Rasyid dan menjualnya sebagai budak. Khalifah Harun ar-Rasyid juga pernah disamakan dengan raja yang paling zalim, yaitu Raja Fir'aun. Pada masa pemerintahannya, Harun ar-Rasyid memerintah selama 17 tahun, yakni dari tahun 786 hingga 803. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, serta membangun Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Harun ar-Rasyid juga mendirikan Baitul Hikmah, lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan lembaga penelitian. Dia juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Selain itu, Harun juga membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Selama masa kepemimpinannya, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi Timur menjadi tunduk padanya. Harun ar-Rasyid berhasil menguasai kota Hirjal dan menyebar pasukan ke Romawi, sehingga tidak ada lagi umat Islam yang menjadi tawanan di kerajaan mereka. Dia juga berhasil menaklukkan benteng Sisilia, Maldonia, dan Siprus. Harun ar-Rasyid membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Gambar di samping adalah Baitul Hikmah, aset wakaf termasyhur yang dibangun pada tahun 813 Masehi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan dibesarkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Sebelum wafat, Harun ar-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Harun bermimpi melihat tangannya menggenggam tanah merah. Walaupun bisa dibilang suatu kebetulan, mimpinya tentang kematiannya ternyata menjadi kenyataan. Saat itu, Harun ar-Rasyid melakukan perjalanan menuju Khorasan dan saat tiba di kota Taus, jatuh sakit. Dia lalu meminta pembantunya untuk mencarikan tanah. Setelah dibawakan kepadanya, tanah merah tersebut digenggamnya. Harun lalu mengatakan, "Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggaman." Sebelum ajal tiba, Harun memerintahkan penggalian makamnya. Dia juga meminta untuk dibacakan Al-Quran sampai 30 juz. Setelah itu, dia meminta dibawa ke makamnya. "Menuju tempat inilah perjalanan wahai anak Adam," kata Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid wafat pada 24 Maret 809. Keteladanan Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang pertama, keadilan. Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil.
Ia memperhatikan hak-hak rakyatnya, tidak membedakan suku atau agama, dan tidak melakukan penindasan kepada siapapun. Yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat. Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu mempertahankan kekuasaannya. Ia juga memiliki kemampuan diplomasi yang baik sehingga mampu menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Yang terakhir adalah kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan penganut ilmu pengetahuan yang fanatik. Ia memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan di negaranya dan memberikan dukungan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian video biografi Khalifah Harun ar-Rasyid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.